Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kita berjumpa di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Pada pertemuan pertama ini, perkenalkan nama saya Doni Rizky Widya Mardika. Insya Allah selama 1 semester kita akan bersama-sama untuk mempelajari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Kawan-kawan semua mungkin sudah pernah belajar berkaitan dengan akuntansi keuangan menengah, pengantar akuntansi ya. Mereka sama-sama mencatat ya jurnal sampai laporan keuangan. Kemudian kalau akuntansi keuangan menengah lebih ke mempelajari laporan posisi keuangan dengan lebih detail ya antara aktiva dan pasiva. Nah, di akuntansi keuangan lanjutan ini kita akan mempelajari kombinasi bisnis ya. Artinya kita sering kali menjumpai bahwa sebuah perusahaan atau bisnis itu bergabung atau bahkan melepaskan diri. Nah, tentunya ini akan memberikan dampak pada pencatatan akuntansinya. Oleh karena itu muncullah mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini. Oke, langsung ya, untuk kombinasi bisnis sebenarnya penggabungan usaha atau persatuan usaha dari satu usaha ke usaha yang lainnya. Nah, sebenarnya motivasinya apa sih? Kenapa kok mereka mau melakukan kombinasi bisnis? Ya, motivasinya apa? Gitu. Kita harus tahu. Ya, kita harus tahu motivasinya apa. Mereka itu kok mau melakukan kombinasi bisnis. Nah, yang pertama adalah ya menjadikan entitas lebih besar. Ya jelas ya, karena satu bergabung menjadi satu yang lebih besar ya. Satu bergabung dengan satu yang lainnya maka menjadi lebih besar gitu. Menjadi lebih besar. Nah, kalau besar maka dia akan memiliki kekuatan yang lebih besar juga. Nah, itu juga diinginkan oleh sebuah perusahaan ya. Lalu yang kedua adalah menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi kalau dia kecil maka dia akan cenderung akan mudah untuk diambil alih oleh orang lain gitu ya. Karena harganya pasti juga lebih murah gitu. Kemudian yang ketiga adalah mensinergikan sumber daya yang dimiliki ya. Sumber daya yang dimiliki. Oke, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu kan macam-macam ya, ada manusia, ada modal ya, ada alam. Nah, itu semua disinergikan karena dia bergabung antara satu dengan satu yang lain ya. Nah, mereka saling mensinergikan sumber daya yang dimiliki ya, modal ya, mungkin sumber daya uang, sumber daya tenaga dan lain sebagainya, macam-macam ya tentunya ya. Oke, yang keempat adalah kompensasi yang diterima manajemen terkadang dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Oke. Kompensasi yang diterima manajemen terkadang dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Jadi kadang manajemen ya mungkin direktur itu seringkali mendapatkan gaji lebih tinggi karena dia bergabung pada perusahaan yang lebih besar. Jadi misalnya A dengan B bergabung ya misalnya ya. Nah kan pasti ukurannya jadi lebih besar, misalnya jadi AB gitu ya. Nah, ini kan ukurannya jadi lebih besar, size-nya lebih besar. Nah, maka gaji direktur bisa jadi juga lebih besar juga karena usahanya semakin besar atau perusahaannya semakin besar.
Yang kelima, meningkatkan kebanggaan entitas. Meningkatkan kebanggaan entitas. Kebanggaan entitas. Maksudnya apa, Pak? Nah, kebanggaan ini artinya adalah pemiliknya itu lebih percaya diri karena entitas atau perusahaan yang dimilikinya itu lebih besar gitu loh. Jadi mau apa-apa juga lebih percaya diri karena dia bangga dengan perusahaan yang dia miliki. Ya, terus kurang lebih 5 ya motivasi kenapa sebuah perusahaan akhirnya mau berkombinasi atau bergabung ya. Nah, kawan-kawan semua, dalam pengembangan bisnis ya, dalam permasalahan pengembangan bisnis, jadi kombinasi bisnis tidak lepas dari yang namanya pengembangan bisnis ya. Nah, pengembangan bisnis ini ada 2 cara teman-teman ya. Yang satu secara internal. Artinya apa kalau secara internal? Artinya adalah dia menambah anak perusahaan. Contoh ya, misalnya perusahaan kita namanya PTA, itu ada di Indonesia ya, ada di Indonesia. Terus dia pengen menjual produknya di Timor Leste. Nah, maka dia akan membentuk PTB, di mana PTB ini adalah anak perusahaan dari PTA ya, untuk memasarkan produk di Timor Leste, memasarkan produk di Timor Leste ya, memasarkan produk di Timor Leste. Itu contohnya yang internal ya. Bisa juga PTB sudah besar kemudian dia keluar dari PTA ya, sehingga sudah tidak lagi berhubungan dengan PTA, itu juga bisa. Itu disebut dengan spin off atau melepas ya. Spin off itu melepas. Melepas dari antara anak dan induknya. Ini anaknya ya. Ini anak, terus yang ini induknya. Gitu. Atau kalau bahasa kerennya ini parent ya. Di sini subsidiary gitu ya. Subsidiary. Oke, itu internal ya. Lanjut ke yang kedua adalah kalau ada internal pasti ada eksternal ya. Kalau eksternal ini berarti PTA bergabung dengan PTC ya, dimana mereka ini adalah entitas yang berbeda ya, artinya pemiliknya lain gitu ya. Itu artinya keluar, eksternal itu keluar, bisa dengan cara akuisisi perusahaan, merger, atau konsolidasi ya. Oke, nah saya akan mau jelaskan ini ya, 3 ini. Oke teman-teman, berhubungan dengan 3 ini itu disebut dengan jenis kombinasi bisnis ya. Jadi jenis kombinasi bisnis ada 3 teman-teman ya. Ini kalau ini berdasarkan cara integrasinya ya. Cara integrasi itu cara penyatuannya. Oke. Itu yang pertama adalah integrasi secara vertikal. Integrasi secara vertikal. Nah, kalau vertikal, namanya vertikal itu kan atas bawah ya. Jadi gini. Nah, kalau kalian analogikan perusahaan atas bawah gini maksudnya apa ya, Pak ya? Nah, atas bawah ini artinya mereka sama-sama ya, masih sama-sama satu rantai nilai. Rantai nilai itu apa, Pak? Ya dari bahan baku sampai bahan jadi itu satu perusahaan sama. Misalnya contoh. Di sini ada PT Bogasari. Ya, PT Bogasari. Nah, PT Bogasari itu kan memproduksi tepung, teman-teman. Nah, PT Bogasari akhirnya apa? Diakuisisi oleh PT Indofood. Ya, PT Indofood. Dimana Indofood itu kan bikin apa? Mie instan kan? Nah, mie instan dengan apa? Dengan ini ya. Dengan tepung itu kan satu rantai ya. Mie instan itu kan bahan bakunya tepung. Nah, itu disebut dengan vertikal. Karena apa? Rantai nilainya itu sama. Satu jalur gitu loh, teman-teman. Ya, paham ya? Nah, itu disebut dengan integrasi secara vertikal. Lalu yang kedua adalah integrasi secara horizontal ya. Integrasi secara horizontal. Kalau horizontal berarti dia garis dari kiri ke kanan ya. Integrasi secara horizontal.
ya. Integrasi secara horizontal. Nah, integrasi secara horizontal ini kan dari kiri ke kanan, berarti dari sini ke sini ya. Nah, artinya apa? Ini berarti sama-sama satu jenis produk, ya, sama-sama satu jenis produk. Nah, misalnya apa? Pesawat terbang. Misalnya ada Garuda, itu kan dia akuisisi Sriwijaya, dan dia juga punya Citylink. Nah, itu kan satu grup ya. Satu grup ini ya, mereka itu jenisnya kan sama, produknya apa? Jasa pesawat terbang, transportasi pesawat terbang. Nah, itu integrasi secara horizontal. Yang terakhir, yang ketiga adalah integrasi secara konglomerasi. Secara konglomerasi. Kalau secara konglomerasi berarti antara satu perusahaan itu berbeda. Jadi satu usaha sangat berbeda dengan satu usaha lain. Contoh misalnya Astra International, itu kan dia otomotif ya utamanya ya memang ya. Cuman dia punya juga selain otomotif dia ada juga yang namanya bank ya, ada namanya juga asuransi dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Oke, jadi saya ulangi, ada 3 ya, integrasi vertikal itu dari atas ke bawah, artinya satu rantai nilai, tepung dengan mie instan. Kemudian yang kedua, integrasi secara horizontal, yaitu produknya sama, yaitu pesawat terbang. Lalu yang konglomerasi itu adalah sangat berbeda bidang usahanya. Bank dengan otomotif dengan asuransi jelas berbeda banget ya. Oke, itu dari sisi integrasinya atau cara integrasinya. Ya, sekarang lanjut kita yang selanjutnya adalah bentuk entitasnya atau jenis kombinasi bisnis sesuai dengan bentuk hukum entitasnya. Bentuk hukum entitasnya ya. Nah, yang pertama adalah merger. Nah, ini sudah saya singgung tadi ya sebelumnya ya. Merger. Apa sih merger itu? Nah, kalau merger itu berarti perusahaan A bergabung dengan perusahaan B menjadi salah satu yang terkuat dari A atau B. Jadi menjadi A atau B. Ya, misalnya ada Bank Sumitomo dengan Bank Sumitomo dan Bank BTPN. Itu kan melebur ya, jadi BTPN. Nah, jadi Sumitomo-nya melebur ke BTPN. Gitu. Itu namanya merger ya. Lalu yang kedua, konsolidasi. Ya. Konsolidasi itu artinya adalah A plus B plus C plus D menjadi E. Ya, contohnya apa? Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kan kalau tidak salah dulu didirikan oleh 4 perusahaan. Namanya Bank Eksim, ya, terus Bank Dagang, Bank Bumi, sama Bank Bapindo ya, Bapindo. Nah, ini kan 4 bank melebur jadi satu, namanya beda-beda. Itu namanya konsolidasi ya. Ini E. Oke, itu konsolidasi. Yang ketiga adalah akuisisi. Kalau akuisisi itu ya biasanya PTA membeli saham PTB ya. PTA membeli saham PTB, beli saham. Nah, kemudian karena sahamnya 50% dibeli ya, ini harus di atas 50% ya, gini ya, lebih besar dari 50% ya. Nah, itu maka PTA akan memiliki PTB ya. Jadi itu akuisisi itu cuman beli saham aja ya. Jadi kepemilikan dari PTB itu dimiliki penuh oleh PTA, tapi PTB tetap ada teman-teman ya. Misalnya Holcim dengan semen apa kemarin Gresik ya, semen Gresik dengan Holcim ya. Holcim kan sahamnya dibeli sama Gresik ya, misalnya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya pemahaman singkat mengenai bentuk-bentuk entitasnya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ulangi lagi kalau memang ada yang belum paham ya. Nah, sekarang saya mau lanjut ke bagaimana kita menyelesaikan soal-soal atau perhitungan-perhitungan di dalam kombinasi bisnis secara sederhana ya. Oke.
kita lanjut ya. Sekarang ke perhitungannya atau pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Ya, pencatatan transaksi kombinasi bisnis ya. Oke, pencatatan transaksi kombinasi bisnis ya. Oke kawan-kawan, untuk pencatatan transaksi kombinasi bisnis ini saya akan contohkan sebuah laporan keuangan yang saya miliki ya. Ini saya punya laporan keuangan di sebelah kanan ini ya, sebentar. Oke. Ini ya, laporan keuangannya itu ini PT Permata dan PT Samara, di mana PT Permata itu ingin mengakuisisi atau bahasanya merger ya, atau menggabungkan atau membeli PT Samara ya. Nah, bagaimana pencatatan dari kejadian ini secara akuntansi ya, saya akan jelaskan ya. Nah kawan-kawan, kita perlu pahami dulu bahwa yang namanya akuisisi atau merger ini itu adalah melakukan pembelian ya. Jadi seolah-olah kayak kita beli barang. Jadi kita tuh harus menyerahkan sesuatu kepada mereka supaya mereka mau. Jadi transaksinya mirip sekali dengan jual beli ya, meskipun ya nggak jual beli banget gitu ya. Nah, bagaimana pencatatannya? Yang pertama adalah kita harus lihat dulu di sini yang akan mengakuisisikan PT Permata ya. PT Permata mengakuisisi PT Samara ya. Nah, dari mengakuisisi itu kita lihat di sini, catat dulu berapa yang akan dibeli oleh si PT Samara. Nah, kalau misalnya saya kasih contoh, PT Samara akan membeli ya seharga 352 juta. Jadi belinya itu harganya 352 juta. Jadi PT Permata membeli PT Samara sebanyak 352 juta. Itu disebut dengan imbalan yang dialihkan. Ya, imbalan yang dialihkan. Sebanyak 352 juta. Ya. Oke, kemudian ya, ibaratnya tidak ada kepentingan yang dimiliki sebelumnya. Jadi sama-sama nggak kenal ini. Kepentingan sebelumnya tidak ada, ya. Terus kepentingan non pengendali juga nggak ada. Dua hal ini akan saya jelaskan di materi selanjutnya nanti ya. Saya tidak ajarkan sekarang, nanti biar tidak bingung teman-teman. Ya, kita yang natural dulu ya. Jadi tidak ada. Ya, dianggap aja seperti itu ya, sehingga ya jumlah yang dibeli oleh PT Permata itu adalah tetap sama 352 juta. 352 juta. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita mau menghitung ya. Kita mau menghitung aset neto teridentifikasi. Jadi, aset neto teridentifikasi itu digunakan untuk apa? Untuk menghitung sebenarnya si PT Permata itu membeli PT Samara itu menimbulkan goodwill atau tidak. Ya, nanti kita coba praktek aja. Jadi teman-teman tidak perlu menghafalkan ya, biar teman-teman langsung praktek aja. Jadi di sini aset neto teridentifikasi itu dihitung antara aset wajar ya, aset wajar dikurangi dengan liabilitas wajar ya. Liabilitas wajar. Nah, teman-teman, apa itu aset wajar? Nah, aset wajar itu yang aset secara pasarnya. Jadi nilai pasar dari sebuah aset. Jadi yang saya kasih tanda ya, yang saya kasih tanda kuning ini itu nilai pasarnya. Sedangkan kalau nilai buku itu nilai tercatat ini ya. Yang saya kasih tanda hijau ya.
Nah, apa sih Pak perbedaannya? Nilai tercatat itu atau nilai buku itu adalah nilai yang perolehannya dia dicatat oleh perusahaan itu. Misalnya tanah. Tanah dulu belinya 80.000, ya udah 80.000 itu namanya nilai buku atau nilai tercatat. Tapi kalau nilai pasar atau nilai wajar itu adalah nilai pasar tanah pada saat itu atau pada saat kita sedang mau mengkombinasikan antara PT Permata dengan PT Samara. Ya, bisa dibedakan ya teman-teman ya, hati-hati jangan sampai salah ya, karena yang diambil adalah nilai wajar. Oke, nah lanjut ya, kita aset wajar dikurangi dengan liabilitas wajar, berarti aset wajarnya yang mana teman-teman? Yang ini ya, yang saya kasih tanda, misalnya saya kasih tanda di sini orange, nah itu yang aset wajarnya ya. Nah, yang ini bukan ya, yang akumulasi bukan ya, akumulasi penyusutan itu bukan aset, itu kan mengurangi ya. Coba kita tambahkan berapa ya, ini saya pakai Excel ya, biar cepet. Kita sum, gini, terus kita tutup, nah 630.000 ya. Nah, 630.000 menjadi aset wajar, kemudian liabilitas wajar itu adalah semua yang ada di pos utang usaha, utang wesel ini. Nah, kita ambil yang wajar, bukan yang tercatat ya teman-teman, hati-hati. Nah, ini kalau kita sum berapa? Ini. Nah, hasilnya ini ya, teman-teman. Coba kita kurangi. Ini dikurangi dengan ini. Berapa? 280.000. Jadi, aset neto teridentifikasinya adalah 280.000. Sini ya, 280.000. Oke, nah. Sehingga kita akan mencapai, kita akan mendapatkan perhitungan goodwill-nya ya. Jadi goodwill itu adalah jumlah dari imbalan ya, imbalannya 352 juta dikurangi dengan 280 juta ya. Hasilnya adalah berapa teman-teman? 72 juta ya, benar ya, 72 juta. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WA ya, jadi nggak usah khawatir. Sekarang kita catat jurnalnya ya, jurnal yang terjadi. Teman-teman, saya misalkan ini dalam melakukan kombinasi bisnis ini, dia membutuhkan biaya legal. Biaya legal itu biaya, ya anggap aja biaya untuk kombinasi bisnis ya. Itu sebanyak 20 juta, anggap aja gitu ya. Biaya hukum, legal atau hukum, itu sebanyak 20 juta ya. Nah, sekarang jurnal yang pertama untuk mencatat legal dulu ya. Yang pertama jurnalnya berarti beban pada kas sebanyak 20 juta ya. Ini ya, gini nyatetnya. Oke, beban dan kas 20 juta. Oke, ini untuk kita mencatat jurnalnya ya. Nah, jurnal legal, jurnal dari pembiayaan legal tadi. Nah, kemudian yang terakhir baru kita mencatat peristiwa kombinasinya. Nah, yang berubah dari kombinasi itu kan asetnya. Artinya aset yang dimiliki oleh PT Permata itu kan sekarang jadi bertambah. Jadi ini ya teman-teman ya, untuk kombinasi bisnis kita ambil dari sisi acquirernya ya, atau pengakuisisi, di mana kalau di kasus ini diwakili oleh PT Permata. Jadi PT Permata mencatat seperti ini. Ya, PT Permata mencatat ada tambahan kas sebanyak 40 juta ya. Terus ada tambahan piutang usaha sebanyak berapa? 70 juta. Ada tambahan persediaan sebanyak 100 juta. Ada pertambahan tanah sebanyak 120 juta. Ada pertambahan bangunan dan mesin. Bangunan dan mesin sebanyak 300 juta, sorry ya. 300 juta. Dan yang terakhir ini adalah goodwill-nya dimasukkan ke aset. Jadi goodwill diakui di aset ya teman-teman ya. Goodwill diakui di aset sebanyak 72 juta. Ya, oke. Nah, jadi total berapa ini teman-teman? Ini ada di Excel-nya ya. Nah, ini yang warna hijau.
40 juta, 70 juta, 60 juta. Sorry, warna oranye ya, sorry. Yang warna orange, sorry, bukan yang hijau ya, yang orange. Sehingga 40, 70, 100, 120.000, 300. Ya, ini kan 630 ditambah 72 juta dari goodwill-nya. Jadi total 630 ditambah goodwill-nya sama dengan berapa teman-teman? 702 ya, 702 juta. Oke, itu sisi debitnya atau sisi aktivanya. Sekarang sisi pasifanya. Berarti saya strip di bagian debit ya. Nah, pasifanya yang masuk adalah utang usaha, kemudian utang wesel, dan yang terakhir adalah kas atau imbalan tadi ya, imbalan yang dialihkan tadi. Sebanyak berapa teman-teman? Tadi saya masih ingat ya, 110 juta, terus 240 juta, terus yang terakhir adalah 352 juta. Berapa ini teman-teman kalau dihitung? 110 sama 240 itu 350 sama 352 juta 702. Pas ya, pas, jadi balance. Oke, gitu cara mengerjakannya ya. Ini 702 juta. Oke, itu kasus yang pertama ya. Nah, kasus yang pertama ini adalah kasus yang sifatnya perusahaannya itu memberikan uang kas atau imbalan dalam bentuk apa? Uang. Nah, masalahnya tidak semua perusahaan itu mengakuisisi dengan cara memberikan kas. Tidak semua ya, tidak semua. Jadi ada beberapa perusahaan yang memberikan imbalannya dalam bentuk saham. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana nanti kalau imbalannya itu berbentuk saham. Nah, gitu ya. Mohon maaf sekali kalau tulisan saya kurang jelas atau mungkin jelek ya. Kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman bisa mereka-reka sendiri, teman-teman bisa menuliskannya di buku kalian dengan lebih rapi ya. Oke, sekarang kalau kasusnya adalah saham bagaimana Pak? Kan gitu kan. Nah, teman-teman jadi gini, teman-teman. Misalnya kalau di dalam contohnya ini kita lanjutkan aja, misalnya kalau ternyata PT Permata akan menerbitkan saham, PT Permata ya menerbitkan saham, PT Permata menerbitkan saham 11.000 lembar ya, 11.000 lembar saham biasa ya. Nah, sebagai imbalan kepada PT Samara, sebagai imbalan ya. Oke. Kemudian ya, nilai wajar saham PTA PT Permata ya, PT Permata itu adalah 32.000 per lembar ya, nilai wajarnya. Nah, teman-teman, kemudian PT Permata juga membayar biaya penerbitan saham, membayar biaya penerbitan saham senilai 30 juta ya, senilai 30 juta. Nah, PT Permata akan mencatat jurnal yang pertama itu adalah jurnal bebannya dulu. Nah, bebannya kan tadi ada beban legal ya. Beban legal itu sebanyak 20 juta yang pertama tadi loh. Ya, saya kan diketahui ada beban untuk legal kan 20 juta tadi di soal yang pertama. Nah, itu kita masukkan dulu. Kemudian yang kedua ada namanya beban ditangguhkan. Jadi beban ditangguhkan ini beban yang tidak langsung dibayar. Jadi masih nanti-nanti. Kan penerbitan saham itu kan masih nanti-nanti toh, ya, nggak langsung seperti biaya legal. Nah, itu debit ya, beban ditangguhkan, sorry tulisan saya. Seperti ini ya, beban ditangguhkan. Ini debit ya, debit 20 juta, debit 30 juta. Kemudian kasnya juga ada perubahan sebanyak 50 juta.
ya. Oke, kasnya 50 juta, beban ditangguhkannya 30 juta. Kenapa dibedakan? Ya karena ini karena ada ini ya, ada perbedaan. Yang satu tadi legal kan langsung dibayar, tapi kalau ditangguhkan ini kan masih nanti. Namanya juga ditangguhkan gitu loh, ya. Oke, lanjut kita ke jurnal yang ke pencatatan transaksinya. Nah, ini transaksinya saham ya. Karena kita transaksinya saham, kita harus ngitung dulu nilai tambahan modal di setor neto. Kita harus hitung dulu nilai tambahan modal di setor neto. Modal di setor neto, ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, pertama kita harus hitung dulu nilai wajar sahamnya. Nilai wajar sahamnya, ya, yaitu 32.000 ya tadi ya. 32.000 dikalikan 11.000 sama dengan 352 juta. Sebentar saya zoom out ya. 352 juta. Oke, terus kemudian nilai nominal saham ya, dikurangi ya yang wajar dengan yang nilai nominal, atau kalau di bahasa akuntansi namanya nilai par itu ya, kalau mungkin pernah dengar ya. Terus kemudian ini 20.000 dikalikan 11.000. 20.000 dari mana Pak? Oke, coba kita lihat di laporan keuangannya ya. Di bagian ini ada nggak? Oh, nggak ada ya, berarti berhubungan dengan yang bagian soalnya. Nah, ini ya, di sini nilai wajar sahamnya 32.000 ya. Terus kemudian ini dikalikan dengan 11.000 lembar nilai wajar ya. Oke ya. Nilai nominal sahamnya 20.000. Sebentar. Nilai saham ini diambil dari laporan keuangannya ya. Yang ini oke. Sebentar ya, teman-teman ya. Saya lihatkan dulu laporan keuangannya di sini. Nah, teman-teman, ini kan saya ada kekeliruan sedikit. Ternyata yang nominalnya ini ya, ini bukan 12.000 tapi 4 ini ya. Ini naik harusnya. Saya cut dulu ya. Maaf ya, teman-teman. Jadi yang 20.000 itu yang harusnya ada, bukannya 12.000 ya. Oke, jadi yang diambil adalah ini ya. 20.000 nominalnya. Ya, harganya 20.000, diambil harga sahamnya ya, diambil harga sahamnya dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Itu berarti harganya adalah 352 ini 220 ya, berarti ya 220 juta. Totalnya berapa teman-teman? 152 juta. Oke. Nah, sekarang kita ketemu yang disebut dengan nilai tambahan modal di setor ya, nilai tambahan modal di setor. Jadi nilai tambahan modal di setor itu pengurangan ya, pengurangan dari nilai wajar terhadap nilai nominal. Kalau nilai wajar lebih tinggi berarti kita ada nilai tambahan modal di setor. Nilai tambahan modal di setor ya 152 juta. Nah, belum selesai karena ini belum neto ya, masih kotor. Nah, maka kita harus kurangi dengan namanya beban tangguhan. Beban tangguhannya tadi ada berapa? 30.000 ya, atau 30 juta ya. 30 juta ya, teman-teman ya. Juta. Oke. Nah, ini kalau dikurangi kan jadinya 102 ya. Hah? 122 juta. Oh, sorry. Ini bukan sorry sebentar ya. 20 ini 220 ya. Ini saya keliru ini. 132 harusnya ya. Sorry, maaf. Ini 132 juta ya. Dikurangi dengan 30 juta berarti 102 juta ya. 102 juta. Oke. Nah, kita sekarang udah ketemu nilai tambahan modal di setor. Oke, nilai tambahannya adalah 102 juta ya. Nah, teman-teman, nilai tambahan modal di setor ini kemudian
dimasukkan ke jurnal yang terakhir, jurnal peristiwanya. Jurnal peristiwanya itu kan gini teman-teman, sama sebenarnya dengan yang tadi sebelumnya ya. Ada kas, berapa kasnya? 40 juta. 40 juta. Ada piutang usaha itu 70 juta. Terus kemudian ada persediaan itu ada sebanyak 10 juta. Terus kemudian tanah itu ada 120 juta. Terus bangunan dan mesin itu ada 300 juta. Ada goodwill ya tadi ya, 72 juta. Goodwill ada 72 juta. Sama ya sebenarnya dengan yang tadi. Berapa nih kalau di total? 40, 70, 110, 120, 240. Ini 540 tambah 72 juta. 600-an ya. 600 jutaan. Oke, kita lihat di laporan keuangannya coba. Itu masuk yang mana? Ya ini ya. Misalnya di sini 40, 70, 100. Sebentar. 40, 70, 100. Oh ini 100 ya, sorry. Ini 100. Salah. Kurang nolnya 1 ya, maaf ya. 100, 120, 300. Oke ya, bener ya. Sama 72 juta goodwill yang pertama tadi. Jadi hasilnya sama ya. Oke. Sekarang ini yang debitnya ya, teman-teman ya. Ini yang debitnya. Terus sekarang yang kreditnya. Kreditnya apa? Ya sama, utang usaha. Strip ya. Berapa tadi? 110 juta. Mohon maaf saya nggak bisa nulis rapi ya. Jadi ya kurang lebih seperti ini, nanti ditulis rapi di buku kalian ya. Utang Wesel ini 240 juta. 240 juta. Terus kemudian saham biasa. Saham biasanya itu berarti 20.000 kali 11.000 ya, bukan yang 32.000 ya. Ya, gitu ya. Itu berarti 220 juta. Terus kemudian tambahan modal di store, saya singkat ya. Tambahan modal di store itu adalah 102 juta. Tadi kan sudah dihitung ya di atas ya. Yang terakhir adalah beban tangguhan. Jadi beban tangguhan muncul lagi di sini. Beban tangguhan sebanyak 30 juta gitu ya. Oke, ini jurnalnya teman-teman. Kalau dihitung berapa ini? 110, ini 350 ya. Ini tambah ini berarti 570, tambah ini berarti 672 tambah 300 juta. 30 juta ya. Pas 702 juta. Balance ya, antara atas dan bawah, debit dan kreditnya balance. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf tulisannya agak seperti ini. Ya, teman-teman bisa nulis lebih rapi nanti ya. Oke, itu kalau misalkan saham yang yang dibeli ya, yang dibeli. Jadi kalau saham itu ya pasti dia nggak ada imbalannya, cuman nanti ada dihitung namanya nilai neto sahamnya atau nilai tambahan modal di store-nya ya. Oke, lanjut kita coba lihat di materinya. Kita akan lanjut ke kalau misalkan konsolidasi, artinya misalnya ada PT Mandiri ya, PT Mandiri itu mengakuisisi tidak hanya satu perusahaan tapi dua, yaitu PT Permata dan PT Samara ya, seperti itu misalnya. Jadi kalau tadi satu tok, sekarang misalnya kalau akuisisinya dua, akuirernya mengakuisisi dua, PT Permata dan PT Samara. Bagaimana kejadiannya? Nah, laporan keuangannya sudah saya siapkan di sebelah kanan ini. Ya, ini ya laporan keuangannya. Ini laporan keuangan untuk PT Permata, ini laporan keuangan untuk PT Samara ya. Nah, kemudian
nanti kita akan hitung bagaimana imbalannya. Ini kalau misalkan imbalannya dalam bentuk kas ya, dalam bentuk kas. Oke. Nah, teman-teman kita bisa lihat di sini tadi berapa, kita tinggal tambahkan aja. Misalnya contohnya di dalam soal ya, imbalannya itu adalah 1.800.000.000 untuk 2 perusahaan ini. Ya, misalnya 1.800.000.000. Ya, ini untuk mengakuisisi 2. Jadi 2 ini harganya 1,8 M. Ya, 1.800.000.000. Kemudian diketahui juga biaya legalnya BL ya, biaya legalnya 40 juta. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama jelas ya, teman-teman udah paham beban pada kas. Ya, beban pada kasnya sebanyak 40 juta. Ya, terus kasnya 40 juta. Sama ya. Oke, ini ya jurnal yang pertama. Terus kemudian sekarang kita harus hitung dulu goodwill-nya kan. Imbalannya berapa tadi? Imbalannya kan 1.800.000.000 ya. Terus dikurangi dengan aset neto teridentifikasi ANT ya. ANT-nya berapa? Kita bisa lihat di sini. Yang mana? Coba kita lihat. Ya, yang ini ya. Nilai wajarnya teman-teman, nilai wajarnya ini belum ke kanan ya, ini harusnya ke kanan, ini gini ya, sama gini ya. Nah, ini kita lihat 1.860 dikurangi dengan ini, untuk PT Permata. Coba berapa ya? Sama dengan ini dikurangi ini dikurangi ini ya, 1390 ya, 1390. Oh, sorry, ini 310 ya. Oke, ini 310 ya misalnya ya. 1380, terus kemudian untuk PT Permata ya. Terus kemudian yang PT Samaranya ini dikurangi ini ya. 280, tinggal dijumlah aja. 1 ditambah yang ini. 1660 ya. Jadi aset neto teridentifikasinya adalah 1.660.000.000 ya. Oke, 1.660.000.000. Berapa itu teman-teman? Jadinya 140 juta ya teman-teman ya. 140 juta. Oke, lanjut ya. Terus sekarang jurnal akhirnya bagaimana kan gitu. Kita sekarang menulis jurnal akhirnya. Jurnal akhirnya berarti sama dengan yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kas 520 juta ya. Terus ada piutang 350 juta. Terus persediaan 400 juta. Tanah itu ada 320 juta. Terus ada bangunan dan mesin ya. $900 juta. Nah, ada goodwill ya. Goodwillnya tadi berapa? Goodwill ada 140 juta. Ya. Nah, terus kemudian ini kalau dijumlah berapa, teman-teman? Nanti tolong dijumlah ya. Ini saya jumlah saja. Ini 870 tambah 400 berarti 1.270 tambah 320 berarti 1.590 tambah ini berarti 900 juta ya. Ini berarti berapa sih? Coba dihitung di sini deh ya. Biar nggak keliru. 520 ditambah 350 ditambah 400 ditambah 320 ditambah 900 ditambah 140 ya. Berapa itu teman-teman?
Coba kita lihat di sini 2.630 ya. Biar nanti kita tahu kita balance apa enggak ya. Oke, strip ini kan debit ya. Sekarang kita kreditnya. Kreditnya berapa ini? Kreditnya berarti yang pertama adalah utang usaha ya. Utang usaha sebanyak 280 juta. Terus yang utang vessel itu adalah 550 juta. Terus yang kasnya, imbalannya tadi berapa teman-teman? 1.800.000.000 juta ya. 1.800.000.000 juta. Oke. Jadi kasnya ini sebagai imbalan. Kas imbalan. Oke. Nah, teman-teman mungkin bertanya ya, 280 dari mana, Pak? Dari ini. Ini ya, saya kasih tanda ya, teman-teman ya. Ini kuning ditambah dengan kuning ya. Tambah dengan ini kuning. Nah, 280 kan kalau dijumlahkan. Nah, itu jadi kalau konsolidasi atau lebih dari satu perusahaan tinggal ditambahkan aja ya, ditambahkan aja ininya akun-akunnya nih sesuai dengan nilai wajar ya. Jadi yang dicatat adalah yang nilai wajarnya saja, bukan nilai tercatat. Jadi yang dipakai adalah nilai wajarnya ya. Oke. Itu untuk yang ada goodwill-nya. Nah, sekarang saya mau ngasih contoh kalau misalnya tidak terjadi goodwill tapi adanya diskon. Nah, diskon itu berarti imbalannya itu lebih kecil daripada aset neto teridentifikasinya. Ya, misalnya aset neto teridentifikasinya itu di sini 280 juta, misalnya tadi ya. Terus ternyata imbalannya bukan 352 ya, bukan 352 tapi misalnya di sini imbalannya adalah 250 juta. Nah, ini tidak terjadi goodwill ya, tidak terjadi goodwill. Tapi terjadi disebut dengan diskon. Ya, maka nanti akunnya bukan lagi goodwill tapi pembelian diskon. Nah, kurang lebih jurnalnya juga sama. Ya, sama dengan yang tadi. Nah, kalau untuk pembelian diskon tidak masuk di debit ya, tapi di kredit. Saya kasih contoh. Nah, oke, ulangi ya. Jurnalnya sama dengan tadi, beban 20 juta untuk biaya legal ya, tadi yang sama dengan yang pertama ya. Beban dan kas 20 juta ya. 20 juta. Kemudian jurnal yang kedua tinggal kita samakan dengan tadi kecuali goodwill. Goodwillnya nggak ada, tapi diganti dengan pembelian diskon di sisi kredit. Jadi kas 40 juta. Ini kita pakai contoh yang pertama tadi ya, teman-teman ya. 40 juta, terus kemudian piutang usaha itu 70 juta. Terus kemudian persediaan itu 100 juta. Terus kemudian tanah itu 120 juta. Terus kemudian yang selanjutnya adalah bangunan dan mesin, BNM gitu ya. Bangunan dan mesin itu 300 juta. Oke. Nah, itu yang debitnya ya. Jadi nggak ada goodwill kalau diskon. Artinya imbalannya lebih kecil daripada aset neto yang teridentifikasi ya. Nah, kreditnya adalah utang usaha 110 juta, sama seperti dengan soal ya. 110 juta. Terus utang vesselnya adalah 240 juta, gini aja. 240 juta. Terus kasnya yang dialihkan berapa tadi? 250 juta ya, teman-teman ya. 250 juta. Terus yang keuntungannya atau pembelian diskonnya, keuntungan pembelian diskon. Jadi diskon itu bikin untung ya, teman-teman ya. Keuntungan pembelian diskon itu adalah 30 juta ya, 30 juta. Jadi masuk ke kredit, bukan masuk ke sini ya. Kalau kita lihat kan balance ini pasti 110 tambah 240 itu 350. 350 sama ini berarti 600, ini 30 berarti 630 juta. Sama ya, ini juga 630 juta. Oke, itu ya teman-teman ya.
Gitu saja penjelasan dari saya. Selebihnya nanti bisa teman-teman pelajari di buku ya. Tinggal materi-materi kecil aja nanti ada di buku ya. Tolong dibaca nanti ya. Boleh beli, boleh pinjam di perpustakaan. Kemudian ada tugas ya untuk teman-teman, nanti saya akan kirimkan via grup WA ya, PDF-nya ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa absen di grup WA ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.